Assalamualaikum Sobat Tirai Goib. Salam jumpa di channel cerita horor, silahkan subscribe yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Di senja yang kelabu, kabar tak terduga menghampiri Arif. Sore itu, seorang anggota Mapala dari universitasnya dulu hilang terbawa arus di Bendungan Asem Siketek, sebuah bendungan besar di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Kabar ini datang saat Arif hendak duduk santai bersama keluarganya, di rumah yang cukup jauh dari lokasi bendungan itu. Sebagai seorang pencinta alam dan pendaki berpengalaman, Arif selalu terpanggil untuk membantu dalam pencarian orang hilang, apalagi jika bencana atau kecelakaan melibatkan teman-teman sealma maternya. Namun, kali ini, istrinya, Atik, tampak lebih khawatir dari biasanya. "Mas, untuk pencarian kali ini jangan ikut turun ke air, ya? Perasaan aku nggak enak," kata Atik dengan raut wajah penuh kecemasan. "Ingat, anak kita masih kecil." Dalam senyap, Arif menatap wajah istrinya yang biasanya mendukung setiap langkahnya dengan tabah. Tapi hari ini, ada kekhawatiran mendalam yang tak bisa ia abaikan. Dia mengangguk setuju, walau di dalam hati, ia tahu hal itu mungkin sulit ia tepati. Dengan Vespa klasiknya, Arif berangkat membawa perbekalan yang telah disiapkan oleh Atik. Dingin malam mulai merambat ketika ia menyusuri jalan, menembus kesunyian menuju arah bendungan. Di tengah perjalanan, Arif singgah sejenak di rumah teman lamanya, Gusnadi, yang tinggal di dekat lokasi hilangnya mahasiswa itu. Arif mengetuk pintu rumah Gusnadi dengan ketukan tegas, berharap ada kabar atau setidaknya sedikit bantuan tambahan. "Assalamualaikum," panggilnya sambil mengetuk pintu. Tak lama, Gusnadi muncul dari balik pintu, menyambutnya dengan senyum ramah. "Rif." "Wah, tumben malam-malam sampai sini," ucap Gusnadi sambil mempersilakan Arif masuk. Setelah berbincang sejenak, Arif menyampaikan maksud kedatangannya. "Gus, ada teman kita hilang di bendungan, katanya hanya terbawa arus saat mencuci alat-alat pendakian. Satu orang hilang, dua temannya alhamdulillah selamat, tapi saat ini tim SAR masih berusaha mencarinya," jelas Arif dengan raut serius. Mendengar penjelasan Arif, Gusnadi hanya tersenyum simpul. "Oh, iya, Rif. Di tempat itu memang sering terjadi hal-hal seperti ini. Anak-anak muda atau penduduk sekitar seringkali terseret arus dan hilang. Biasanya, mereka baru akan muncul lagi setelah 3 hari, di sekitar lokasi yang sama mereka tenggelam," ucapnya sambil menatap Arif dengan sorot mata yang seolah menyimpan banyak rahasia. Kata-kata Gusnadi terus terngiang di kepala Arif sepanjang perjalanan. Bendungan itu memiliki riwayat panjang akan kisah-kisah mistis. Banyak yang bilang arusnya tak biasa, berputar dan berpusar, seakan-akan ada yang menghuninya. Namun, Arif mencoba mengabaikan hal itu, fokus pada niatnya untuk membantu pencarian. Sesampainya di lokasi, malam sudah jatuh sepenuhnya. Tim SAR sudah berkumpul di tepi bendungan, siap dengan peralatan penyelamatan, pelampung, dan perahu karet. Setelah sholat maghrib, Arif bergabung dengan 2 anggota lainnya, Hendy dan Rahmat, untuk mulai menyusuri tepi sungai. Udara malam dingin dan menusuk, membawa aroma lembab khas air yang bergolak di bawah sana. Arus air terlihat berbeda malam itu. Berpusar deras, membentuk gulungan yang terlihat seperti sosok ular besar yang berkelok-kelok di permukaan air. 1 jam pencarian belum membuahkan hasil. Meskipun telah menyusuri aliran sungai di sepanjang bantaran, jejak teman mereka yang hilang masih belum ditemukan. Jiwa petualang dalam diri Arif bergejolak, perasaan untuk ikut turun ke air semakin menguat, meskipun pesan istrinya terngiang di benaknya. Setelah beberapa saat kebimbangan, ia memutuskan untuk terjun, mengenakan pelampung dan berenang melawan arus menuju ujung sungai yang memisahkan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Arus yang deras dan menggulung-gulung seperti ular raksasa itu membuat perjalanannya terasa berat dan menguras tenaga. Hingga pukul 22, hasil pencarian masih nihil. Arif beristirahat sejenak di tenda darurat bersama anggota tim lainnya. Di dalam tenda, duduk seorang pria tua berjubah hitam, seorang paranormal yang akrab dipanggil Mbah Bahtiar. Dia diundang untuk membantu pencarian dengan cara mistis, menggunakan mata batin untuk melacak keberadaan korban. "Mereka meminta sesajen, uang rokok," ujar Bahtiar pelan, suaranya serak namun tegas. "Kalau permintaannya wajar, kita bisa penuhi. Tapi kalau berlebihan, akan saya lawan," ucapnya dengan nada yang dingin. Arif mengangguk, ikut mendekat saat Mbah Bahtiar mengambil baskom besar berisi air yang sudah diletakkan di depannya. Mbah Bahtiar kemudian meminta Arif memotret air di baskom itu setelah membacakan doa dan mengusap keningnya. Begitu Arif melihat hasil fotonya, ia merasa darahnya berhenti mengalir.
Gambar itu menunjukkan arus air yang tampak jelas membentuk bayangan seekor ular raksasa, melingkar mengikuti pusaran arus sungai. Ular itu seperti hidup, dengan mata menyala yang menatap tajam seolah menembus layar kamera. Malam pertama pencarian berakhir tanpa hasil. Keadaan semakin ganjil di malam berikutnya. Kali ini, Arif dan timnya menggunakan perahu karet untuk menjelajahi sungai yang dalam, dengan tujuan mencapai titik yang lebih jauh. Ketika mereka sedang menyusuri sungai, suara adzan maghrib menggema dari kejauhan. Hendy berbisik ke Arif, "Kita kembali ke baratnya setelah adzan saja, Mas. Jangan di air pas maghrib." Namun, rasa penasaran Arif terlalu besar. Ia menceburkan diri ke sungai dan berenang ke tengah. Baru 5 menit ia di dalam air, tiba-tiba di hadapannya muncul sosok wanita anggun bermahkota, memakai kebaya kuning. Di sekelilingnya, ada pengawalnya yang berpakaian prajurit kerajaan membawa tombak, berjalan di atas air. Arif membeku, tubuhnya terasa kaku tak mampu bergerak, hanya bisa menatap dalam ketakutan. Dengan sisa-sisa kesadarannya, ia mencoba membaca doa, berharap sosok-sosok itu segera menghilang. Rahmat dan Hendy yang melihat kejadian tersebut dari tepi sungai segera menarik tubuh Arif ke atas perahu. Tubuh Arif menggigil hebat ketika mereka berhasil sampai di tepi barat sungai. Suara mereka samar-samar terdengar menanyakan kondisinya, tapi Arif hanya bisa mengangguk lemah. Malam itu, Arif tak bisa tidur nyenyak. Pukul 23 ia terbangun dan memutuskan untuk menyusuri bantaran sungai. Kali ini, langkahnya membawanya ke sebuah kebun singkong di dekat sungai. Di sana, ia melihat seorang pria berdiri sendirian, menghadap ke sungai dalam diam. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. "Belum ketemu juga, Mas?" tanya pria itu datar. Arif mengangguk, merasa aneh dengan tatapan pria itu. "Belum, Pak," jawabnya, sambil memandang pria itu. "Mungkin besok, Mas, dia akan ditemukan. Biasanya 3 hari." Seperti itu, ucap pria itu dengan suara rendah, kemudian menghilang di balik kegelapan. Tepat 3 hari setelah pencarian, seperti yang dikatakan oleh Gusnadi, tubuh anak yang hilang ditemukan di bawah kebun singkong tempat Arif berbicara dengan pria itu. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi yang tak biasa. Dokter yang memeriksa menyatakan bahwa anak itu baru meninggal sekitar 20 jam sebelum ditemukan. Padahal, dia sudah hilang selama 3 hari penuh. Mbah Bahtiar mendekati Arif, memberitahunya dengan nada pelan dan serius, di bendungan itu, ada kerajaan gaib, kerajaan mereka yang bertubuh ular. Mereka berkuasa di situ, dan mereka bisa menahan jiwa-jiwa yang masuk wilayah mereka. Sejak saat itu, Arif tak pernah lagi ikut turun ke air di lokasi yang sama, dan kata-kata istrinya, serta pesan samar dari dunia gaib, mengingatkannya akan batas-batas dunia yang terkadang tak bisa disentuh hanya dengan nalar manusia. Terima kasih Sobat Tirai Goib yang sudah subscribe, semoga masuk surga.